وأهل بيته وكرمته وذريته أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح العرب بالله وزاد الأعظام الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي وعلى الموصول وفروعه وجميع السادة آل أبي عاصم وجميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح الإمام مجد الإسلام أبي حامد الغزالي ثم إلى الشيخ أبي يزيد البستامي ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشيخ بالحسن على شهده وجميع أئمة الصوفية أينما كانوا وأهل تقواهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وأمتنا وأمتهم وأمة المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita haturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya disertai dengan segala puji-pujian yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pengatur seluruh alam semesta, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan hamba-hambanya yang selalu menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Amanah alhamdulillah dengan izin, dengan kudrat dan iradat, dengan kehendak dan kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta inayahnya kepada kita pertolongan, sehingga dengan demikian pada subuh hari ini kita dapat berkumpul duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang mulia pula. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat mulia, yaitu adalah taufik, kemampuan dalam melakukan taat, yang mana alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu adalah salat fardu subuh, dan pula kita bisa melaksanakan salah satu daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Ta'ala istiqamah di dalam taat kepadanya hingga pada akhir hayat kita nantinya. Mudah-mudahan hidup kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, kerabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang sama-sama kita muliakan para keluarga sekalian, hadirin hadirat masa pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adanya sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, yaitu bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu anugerah yang sangat mulia yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Karena semua orang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu, umat-umat Nabi dahulu, mereka tidak menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kita alhamdulillah dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan status menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkekalan sampai ke akhirat dina, dan kita diakui oleh beliau sebagai umat beliau, dan kita mendapat syafaat daripada beliau sehingga kita bisa sampai kepada rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dimuliakan Allah rahimahullah. Al-Habib Ali bin Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki, beliau mengatakan dalam kitab beliau Khasais Ummatil Muhammadiyah, jadi beliau mengatakan bahwa wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu wa minasyarafil ummatil Muhammadiyah ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minas sawabi liman jalasa fil musalla ba'da salat subuh. Artinya setengah daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mesti kita syukuri, mesti kita syukuri, karena itu merupakan keistimewaan. Nah, setengah daripada kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sawabi daripada pahala, liman jalasa bagi orang yang duduk fil musalla di tempat salat masjid. Secara khusus tempat salat kita tempat kita sembahyang, di mana kita salat di situ sesudah salat subuh. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan pahala bagi orang yang duduk di tempat salatnya sesudah salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi man shalla subha bi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu ajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmidzi. Artinya barang siapa yang salat subuh berjemaah, tadi itu berjemaah yang subuh, alhamdulillah, mudah-mudahan bawa istiqamah. Satu hari-hari artinya benar yang subuh berjemaah. Nah, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian dia duduk semua keadaan duduk, kalau balik ke rumah yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, bersalawat, bertasbih dan beriktikaf. Begitu juga iktikaf sambil dia menuntut ilmu, berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit matahari. Siang itu hari
sebelum matahari. Nah, Rasulullah mengatakan lagi, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Itu namanya salat isya, sembahyang isya. Karena lahu adalah biar Nabi baginya, bagi orang tadi itu ka'ajli hajjatin, seperti pahala haji, wa umratin, dan umrah, tamatin sempurna ya, kali begitu sempurna. Ada riwayat. Hadirin para keluarga sekalian, jemaah salat bersyukur yang dimuliakan Allah rahimahullah. Jadi artinya bahwa orang yang mampu mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah di rumah tadi, itu dengan doa mengingat Allah sampai timbul matahari, sampai timbul matahari itu diberikan. Nah, kemudian sembahyang 2 rakaat. Nah, orang yang sanggup melakukan itu tuh dengan istiqamah, ini merupakan satu nikmat, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Karena dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti pahala haji dan umrah. Di Nabi mengatakan, benar pahalanya orang haji umrah, pahalanya seperti itu di Nabi. Tapi oleh para ahli hadis menjelaskan, artinya ini adanya pahala, nilai pahala pokok lah. Yang sama benar ada juga orang yang berangkat haji beribadah sama biaya, para tenaga ya. Daripada sisi keutamaan artinya. Nah, di sini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya menjadikan jalan bagi orang-orang yang kada mampu berhaji dan berumrah ke Makkah sana. Karena berhaji kita bawa di sini, berarti kita bawa sini berhaji ke Makkah. Nah, banyak orang-orang yang kada mampu berhaji ke Makkah. Nah, tapi ada jalan Allah jadikan, yaitu dengan cara melakukan hal tersebut di atas tadi. Sembahyang berjamaah yang subuh, duduk berzikir sampai timbul matahari, sembahyang 2 rakaat. Nah, sudah timbul matahari, sembahyang isya, dia akan memperoleh nilai pahala ibadah haji dan umrah. Dan kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang besar ini. Artinya adanya jalannya, supaya kita tidak akhirat orang-orang yang kada mampu berhaji dan berumrah itu supaya jangan kalah kita di akhirat. Lawan orang-orang yang mampu bicara. Nah, jadi kita mungkin di akhirat sana bisa orang itu kada pernah berhaji, belum pernah berumrah, tapi banyak yang memperoleh catatan dalam catatan amalnya ibadah haji dan umrah ini. Amalannya salah satunya. Ini khususiyat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan, para ulama kita menyimpulkan sakada-kadanya dari mereka para ulama ada 10 macam keutamaan, kelebihan bagi orang yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai timbul matahari. Ada 10 keutamaan. Yang pertama, para ulama kita menyebutkan daripada keutamaan tersebut, menggemarkan kita kepada pahala akhirat, menggemarkan kita kepada amal-amal akhirat. Yang pertama yang kita menyebutkan adalah at-taubatu qabla al-maut.
sekali itu sembahyang subuh berjamaah, duduk sampai tidur matahari berzikir. Yang pertama dia akan diberi Allah Ta'ala kemuliaan tuban sebelum mati. Nah, tuban sebelum mati ini halaman keberuntungan. Namun orang yang diberikan tuban sebelum mati itu beruntung. Karena menyebabkan orang itu celaka di akhirat dia akan sabar tuban, mati gak sabar tuban. Akibat daripada tasbih menunda-nunda, kaina kemana ubah pas ada sabar ubah mati, ada sabar tuban. Makanya dikatakan di para ulama sufi bahwa syaitan itu selalu menghalang-halangi seseorang daripada tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul di hati itu anak tobat, ya di syaitan kayak ini dulu. Mana garing ini kita, mana garing, suruhnya tobat, mana buyuk. Di syaitan gagah lagi, ini hanya tobat dulu. Ya dulu beranian, ini hanya Tuhan, dulu buyuk hanya tobat. Nah, akhirnya ditunda tobat. Nah, syaitan mana? Itu yang dikhawatirkan itu mati dalam keadaan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka bagi orang yang menghidupkan waktu antara salat subuh sampai tidur matahari tadi dengan berzikir kepada Allah, dia akan diberi keutamaan yang pertama atau batu qabla maut, tobat sebelum mati. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan Tuhan tobat sebelum mati. Artinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Program tobat itu, tobat itu macam apa? Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa tobat itu artinya menurut bahasa ialah kembali, pemulih, tobat. Beliau Imam Nawawi menyebutkan bahwa syarat tobat ini ada 3. Kalau dosa itu tidak bersangkut pautan dengan makhluk, dosa kita hanya Allah Ta'ala. Ada 3 syarat tobat. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga al-azmu alla ya'uda ilaih, merencana, mencita-cita dengan tikad yang benar kada akan mengulangi lagi. Itu syarat tobat. Berarti kembali menyesal yang pertama. Nah, lalu kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, tambah syaratnya seperti itu membinasakan urusan lawan makhluk ini. Umpama ada mengambil harta orang, berikan. Kali cukup kita minta menolong Tuhan, berikan hak orang untuk minta halal. Kalau mampu, kalau awak orang yang masih ada ya kalau aja nih. Nah itu tobat. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan keutamaan dari bagi orang yang menghidupkan waktunya antara salat subuh sampai tidur matahari dengan zikir, dengan beribadah kepada Allah adalah al-barakatu fil rizqi, berkah pada rezeki. Berkah pada rezeki. Rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengalami berkah itu arti berkah itu al-khair, jadi barokah kebaikan. Artinya orang yang menghidupkan waktu dari antara salat subuh sampai tidur matahari, berkah jadi apa, rezekinya diberkahi, artinya bahwa rezekinya selalu membawa kepada kebaikan. Nah, rezeki berkah itu rezeki macam-macam yang menjadi membagi. Rezeki itu ada 4. Ada rizqul madmun, ada rizqul mawqut, ada rizqul mamluk, madmum, mamluk, mawqut,
yang dimiliki. Itu intinya 4 bagian rezeki ini. Nah pokoknya kesimpulannya rezeki itu diberkahi Tuhan. Bagi orang yang menghidupkan waktu antara salat subuh sampai timur matahari itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu supaya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berkah. Artinya membawa kepada kebaikan. Rezeki biar banyak menjadi berkah ya. Apa contohnya rezeki yang ada berkah itu karena saya menikmati, iya kan? Rezeki banyak dari Tuhan, keluasan rezeki luas, tapi ada berkah. Sebelumnya mati, apa sebelumnya menyedekahkan mati, belum menggunakan lagi nih. Hingga orang nangka tinggal nama mengatakannya. Itu salah satu contoh rezeki yang ada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpan panila mati orangnya sebenarnya menggunakan belum sampai lagi. Banyak musibah-musibah amas, tahu kan amas banyak nih. Ini mati orangnya. Ada sahabat menginfakkan di jalan Allah. Ada sahabat menggunakan artinya untuk taat kepada Allah. Itu salah satu contoh rezeki yang ada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dari Nabi Hidayat dunia. Orang yang diberi Allah Ta'ala keluasan rezeki dalam dunia dan rezeki yang ada diberkahi Tuhan. Itu termasuk dari para ulama dari 3 golongan yang kaitan bersamakan menyesal di hari kiamat. Asyaduna sasratan yaumal qiyamah salah satu. Bersamakan menyesal manusia menyesal di hari kiamat kaitannya adalah 3 kelompok. Salah satunya itu seorang laki-laki rajulun kana lahu malun, seorang laki-laki yang ada mempunyai harta walam yatasaddaq bih, namun dia tidak bersedekah dengan hartanya, paman mati. Pawaris lalu hartanya jadi diwaris oleh orang lain, anak bini laki diwaris orang hartanya mati. Fatasaddaqa bihi ghairuhu, sekalinya nang mawaris ini menyedekahkannya, itu menyesal dari nang hartanya dari dia. Akibat apa? Rezekinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta rezeki yang diberkah, baik lagi berkah. Nah, supaya rezeki kita diberkahi oleh Allah, salah satu caranya, amalannya itu dengan cara kita menghidupkan waktu antara sholat subuh itu sampai tidur matahari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salamatun bil badan, selamat pada badan. Selamat pada badan, ya selamat. Yang keempat, al-mahabbatu fi qulubil makhluk, kecintaan di hati makhluk, dicintai di dalam hati makhluk. Maksud makhluk di sini adalah orang-orang saleh maksudnya. Dia akan memperoleh cinta daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh makhluk Allah taala. Diketujui orang segitu. Tapi orang di sini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Itu satu kebaikan. Namun kita tuh dicintai orang-orang baik. Kita diketujui orang saleh, itu alamat kebaikan. Kemudian yang kelima, rabbul usri, diangkat kesulitan. Mudah aja. Memang kita dalam dunia ini kadang-kadang kita lepas daripada masalah. Nah, dia masalah bila kadang-kadang masalah itu ya ingat aja dalam surga itu nggak ada masalah lagi. Kita dalam dunia banyak aja masalah macam-macam dia dan bila harus penting. Nah, tapi diangkat Allah kesulitan. Ini salah satu keutamaan beriman. Yang kelima daripada keutamaan orang yang menghidupkan waktunya antara sholat subuh sampai tidur matahari, diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya mudah aja terus. Yang keenam, husnul khatimah, ini yang besar. Husnul khatimah ini yang sangat diharapkan selalu orang yang beriman. Nah,
Jadi salah satu keutamaan daripada orang yang menghidupkan waktunya antara salat subuh sampai turun matahari dengan ibadah kepada Allah, dia akan diberikan Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berkah dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para ulama sekalian di masa subuh yang dimuliakan Allah. Husnul khatimah itu artinya baik penutup hidup. Rasulullah SAW di dalam doa yang beliau ajarkan salah satunya apa? Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqah. Beliau mengajarkan dalam doa beliau Nabi dan Nabi, ya Allah jadikanlah khaira amalina, kebaikan amal kami, khawatimah penutupnya. Ya husnul khatimah maksudnya. Nah, orang yang dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, itulah orang yang sebenarnya beruntung. Dalam kitab Tadhkiratul Qulub disebutkan an-sa'idah, bahwasanya orang yang beruntung itu ialah man orang alimahullahu bil azali, orang yang di dalam ilmu Allah mautuhu al-Islam, matinya atas Islam, itu orang beruntung. Wa in taqaddama minhu kufrun, sekalipun yang asalnya kafir, orang yang matinya dalam keadaan Islam alias husnul khatimah, itu orang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang tinggi ilmunya, itu bukan beruntung, belum. Orang yang berilmu tinggi itu kalaunya matinya husnul khatimah, jadi kita akan beruntung. Contohnya Balaam pun orang alim bari di Bani Israel. Balaam bin Ba'ura hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu orang alim. Tapi Balaam ini diceritakan dalam tafsir beliau tidak beruntung. Kenapa? Karena matinya dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala alias husnul khatimah. Beruntung. Orang sugih beruntung karena mesti. Contohnya Karun itu orang sugih baik. Orang yang banyak berisi emas, kalau maulah emas karunnya. Ini dikatakan dengan harta karun dia, karena karun tinggal dengan hartanya dalam bumi. Kada beruntung karun, kenapa? Matinya kada beriman dengan Allah, matinya dalam keadaan kada Islam. Orang yang punya pangkat kedudukan tinggi, raja, beruntung kan mesti. Contohnya Fir'aun itu orang yang punya kekuasaan besar, tapi Fir'aun tidak dikatakan orang yang beruntung karena matinya dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi husnul khatimah adalah sesuatu yang sangat selalu diharapkan oleh setiap orang yang beriman. Karena dengan husnul khatimah itu seseorang akan jadi beruntung selama-lamanya karena di akhirat. Bahkan itu orang yang sebenarnya beruntung, orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin para hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keutamaan. Jadi keutamaan bagi orang yang menghidupkan waktunya antara salat subuh sampai timbul matahari dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, ia akan diberikan Allah Ta'ala husnul khatimah. Para ulama mengatakan, Habib Husin Al-Jubri di antaranya beliau menyebutkan bahwa ada empat sebab bagi husnul khatimah ini. Ada 4 sebab yang menyebabkan seseorang itu matinya husnul khatimah. Yang pertama beliau apa? Talabatul ilmi, mulazamatu talabatul ilmi, melazimi menuntut ilmu. Itu sebab husnul khatimah. Orang itu gawiannya, aktivitasnya jadi gawian menuntut ilmu dalam hidupnya. Mulazamah talabatul ilmi, melazimi menuntut ilmu.
Sampai tua masih menuntut ilmu, masih mengaji, menuntut ilmu. Nah, perkara menuntut ilmu itu ada status menuntut ilmu di para ulama mengatakan ada 3. Dikatakan orang dalam menuntut ilmu, 1 mengajar, 2 belajar, 3 mendengar. Itu bisa dengan cara betul ilmu talibul ilmu, menuntut ilmu. Ada orang pengajian datang dengar, itu penuntut ilmu masuk. Kalau pelajar itu kan bersilah kita bukan pesantren loh, itu penuntut ilmu, itu pelajar dan juga istilah nama kitab. Jadi nomor pertama, sebab bagi husnul khatimah itu Habib Husain Al-Jufri mengatakan adalah mulazamah melazim menuntut ilmu. Jadi artinya kita hidup ini jangan lepas daripada menuntut ilmu. Misalnya kita tadi kan berusaha mengamalkan hadis di atas tadi, artinya misalnya itu betul berdiri sampai 5 hari. Dan kita mesti berusaha untuk selalu melazimkan diri menuntut ilmu. Mesti ada kegiatan kita dalam hari, dalam seminggu itu paling ada 2 kali dari para ulama. Supaya kita masuk dalam kelompok menuntut ilmu. 2 kali paling ada seminggu. Yang kedua, sebab bagi husnul khatimah itu muhafazatus salawat, memelihara salat 5 waktu. Ini sebab bagi husnul khatimah yang kedua. Menjaga sembahyang dipelihara pada waktunya. Artinya arti memelihara itu kan jangan sampai sembahyang kita keluar waktu. Ya terus sembahyang aja. Tapi kita zuhur lah asar atau maghrib, ada nampak lagi malam sekaligus 5 waktu gininya. Jadi sekali aja saya sembahyangnya, tapi 5 kali. Sekali hadap kita, ibarat makan sekali hadap. Makan sekali hadap dari bapak ya sembahyang dengan. Nah jadi memelihara salat itu salah satu daripada sebab bagi husnul khatimah. Dalam kitab Al-Qirtas disebutkan di antara dosa-dosa besar yang berpotensi mengakibatkan orang itu matinya suul khatimah adalah al-mutahawin at-tahawun bisalati, meremehkan dengan salat. Jadi jangan sekali-kali kita meremeh-remehkan dengan sembahyang fardu. Ini dosa besar pokoknya. Dan itu bisa menyebabkan matinya suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita ingin mati husnul khatimah, tapi yang kedua sebabnya tadi melihara salat. Sembahyang itu jangan dibebankan bersama ngomongnya. Jaga bujur, disayangi, dipelihara, supaya kita mati husnul khatimah. Yang ketiga, sebab daripada husnul khatimah itu al-khawf min su'il khatimah, takutan daripada su'ul khatimah, takut daripada su'ul khatimah. Hati ini ada rasa khawatir, takut mati iman, itu maknanya takut daripada su'ul khatimah. Ini alamat husnul khatimah. Nah sebaliknya, orang yang merasa yakin hatinya bahwa dia mati husnul khatimah, itu alamat matinya su'ul khatimah. Jadi harus ada artinya rasa takutan, rasa khawatir dalam hati kita daripada su'ul khatimah itu. Tapi kita merasa aman, merasa yakin kita mati akan husnul khatimah, itu alamat su'ul khatimah. Rasulullah SAW mengajarkan lagi di dalam doa beliau, sering beliau baca di dalam doa beliau apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Hai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama dan taat kepada Engkau.
Ini Nabi kita mengajarkan kepada kita agar kita tuh selalu takutan daripada suul khatimah. Nabi itu ada dijamin dengan Nabi. Apa gunanya Nabi kita mengajarkan membaca doa itu tuh, mengajarkan kita sendiri. Supaya kita selalu ada rasa khawatir dalam hati daripada suul khatimah. Saya yakin benar, pasti benar perasaan ini betul, itu alamat suul khatimah. Nah, jangan macam itu. Sebab yang ketiga bagi husnul khatimah, al-khawfu min su'il khatimah, takut daripada suul khatimah. Tandanya kita takut daripada suul khatimah itu selalu minta kepada Allah akan husnul khatimah dan berlindung daripada suul khatimah. Yang kelima, yang keempat, sebab bagi husnul khatimah itu menurut Habib Husin Al-Jubri rahimahullah ta'ala, dari beliau apa? Yaitu al-iksar min su'ali husnul khatimah, memperbanyak rancak minta kepada Allah daripada husnul khatimah. Kedua, hari-hari yang ketinggalan itu minta terus kepada Tuhan supaya dimatikan Allah husnul khatimah. Ini sebab yang keempat bagi husnul khatimah. Itu adalah kejadian di atas dengan Allahumma ja'ala khairal umrina akhirahu wa khaira amalina khawatir. Dua yang muqallibal qulubna ajan lagi dua, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Macam dibaca dua buya tadi, wa aminna ala nahjil istiqamah, itu minta kepada Allah agar dimatikan di dalam husnul khatimah. Wa aminna ala nahjil istiqamah, di jalan istiqamah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat itu sebab bagi husnul khatimah itu adalah banyak minta kepada Allah akan husnul khatimah dan berlindung kepada Allah daripada suul khatimah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Habib Husin Al-Jubri mengatakan sebab bagi husnul khatimah itu ialah mahabbatu ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab husnul khatimah, cinta kepada keluarga Nabi, mahabbah, mencintai keluarga Nabi. Lawan mahabbah itu apa? Al-bughdu, benci, karena lucu. Nah, orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya dalam dunia ini itu alamat matinya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu ditambahkan Allah cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis firman, ahibbullah lima yadhukum min ni'ami, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kamu. Wa ahibbuni lihubbi, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku, ujar Nabi, karena kecintaan Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena kecintaan. Jadi mahabbah, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan fardun, suatu kewajiban bagi kita, dan itu merupakan salah satu sebab bagi husnul khatimah. Siapa keluarga Nabi itu? Nah, kita bersalah dua ilmu. Habib Usman Betawi menyebutkan yang disebut dengan ahlul bait keluarga Rasulullah, yaitu ialah Hasan, Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husin, dan keturunan mereka berdua. Di Hasan Husin itu bukan hamba ini kita ketahui itu keluarga Nabi.
Jadi jangan sampai kita membenci mereka. Makanya apa keadaannya? Tapi menyangka baik Habibnya diikuti gawe nalari diikuti ya. Tapi kita mencintai mereka itu tulus karena Allah, karena kecintaan Rasulullah SAW. Itu akan menjadi sebab bagi husnul khatimah. Imam Fakhrul Razi mengatakan, ala innaman mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minah. Beliau ketahuilah, siapa-siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, dia mati dalam keadaan beriman. Habib Usman Batai menyebutkan dalam kitab beliau dalam Risalah Dua Ilmu bahwa salah satu alamat ilmu yang bermanfaat bahwa orang yang berilmu itu memperoleh cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, amunnya bahasa kampung itu, amunnya ada tuan guru itu cinta kepada keluarga Nabi, itu alamat itu ilmunya bermanfaat. Sebaliknya, kalau ini ada tuan guru, ulama, orang alimnya kita, nang kada ketujuh, nang benci dengan keluarga Rasulullah, ini alamat ilmunya ada bermanfaat. Jika berarti bahwa yang kelima sebab daripada husnul khatimah adalah cinta kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membenci mereka, karena merupakan sebab bagi kecelakaan benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Ala innaman mata ala qudi ali Muhammad. Jadi Imam Fakhrul Razi mengatakan lagi, orang yang benci kepada keluarga Nabi Muhammad mati mata kafir, mati di dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita ini cinta kepada keluarga Nabi karena kecintaan Nabi lah. Jangan Habib ini udah undas cari nama gitu loh, kita mau membaiki orang baik cinta apa kan diulah jalan, jangan semata-mata karena Allah. Artinya kita harap itu supaya menjadi sebab bagi husnul khatimah. Itu kata-kata nanti kalau saya misalkan yang ketujuh daripada keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menghidupkan waktunya setelah salat subuh sampai timbul matahari adalah tausiul rezeki, diluaskan rezeki. Yang kedelapan, tausiul qabri, diluaskan kubur. Yang kesembilan, utiya kita bahwa biyamini, dia akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, wal jawas sirat, dan dia akan menyeberang di jembatan siratal mustaqim. Kalau berkhatib seperti kilat yang menyambar. Yang ke-10 yang terakhir, dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita berkah Allah berikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu, ya Allah jadikan pahala yang kami baca daripada surat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas, dan sesuatu yang kami lakukan daripada kebaikan mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Jadikan pahalanya ya Allah fi sahaib wa sabil hukukil wajibati alaina, di dalam catatan amal orang-orang yang ada mempunyai sangkut paut hak-hak wajib atas kami daripada muslimin muslimat. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i karabatina wa arhamina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil hukukil wajibati alaina wa ila arwahi, dan kepada segala orang-orang yang pernah berwakaf di masjid ataupun orang keluarganya berwakaf di masjid. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma ij'al quburahum min riyadil
Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur mereka daripada taman-taman surga birahmatika dengan rahmat Engkau. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. La ilaha illa anta birahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Rabbana la takilna ila anfusina wa la